God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. Thank you very much. Thank you. My flavor, my favorite. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, selamat hari Minggu buat semua. Hari ini kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu online. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, adik-adik harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa buka dulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan nih. Memuji Tuhan bisa dengan apa ya? Dengan menyanyi, dengan bermain musik. Nah, pasti anak-anak punya kepandaian. Ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main piano. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan alat musik. Ya, yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Pujilah nama Tuhan,
mudah memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, adik-adik, walaupun saat ini kita beribadah di rumah, tapi Tuhan juga tetap ada di dekat kita ya. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau menyanyikan Tuhan Allah ada di tengah kita ya. Adik-adik, kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama nih. Yuk, anak-anak semua bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan pakai gaya ya. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Allahku besar dan perkasa. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah kita ya, yang mampu melakukan segala hal yang luar biasa. Kita mau menyanyikan lagu yang satu ini, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Nanti anak-anak bisa pakai gaya juga ya. Yuk. Benteng perisai menara
sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan ya. Anak-anak bisa mempersiapkan kotak persembahan atau celengan yang sudah adik-adik simpan. Juga uang untuk memberikan persembahan. Yuk kita menyanyikan lagu bersyukur, disertai dengan anak-anak boleh mengumpulkan persembahan. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak ambil sikap berdoa. Tante akan pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis ya. Sebentar lagi ada tante yang akan bercerita. Apa ya cerita tentang firman Tuhan hari ini? Nah, nanti kita dengarkan sama-sama. Kita mau menyanyikan dulu Read the Bible ya. Selamat hari Minggu anak-anak. Sudah siap kita mau mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Tentang ada 4 orang, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka di negeri Babel sebagai tawanan. Dan mereka bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau makan makanan dari raja, tapi mereka memilih untuk makan sayur dan minum air putih. Dan mereka diberikan oleh Tuhan kecerdasan yang melebihi dari orang-orang yang ada, 10 kali lebih cerdas. Ya.
Tuhan memimpin mereka. Hari ini kita juga mau mendengar cerita tentang 3 orang, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi nama mereka sekarang diganti menjadi Sadrak, Mesas, dan Abednego. Sama orangnya. Mereka namanya diganti, ya. Tadinya apa? Hananya, Misael, dan Azaria. Sekarang namanya menjadi Sadrak, Mesas, dan Abednego. Kita anak-anak pernah lihat korek? Untuk apa ya? Oh, untuk menyalakan lilin bisa. Anak-anak waktu ulang tahun kan perlu korek untuk menyalakan lilin. Terus untuk apa lagi ya? Untuk menyalakan api unggun. Nah, bisa juga. Ya, kalau api kecil berguna bagi kita, bisa menerangi ruangan yang gelap. Tadi anak-anak menyalakan lilin bisa menerangi ruangan yang gelap. Tadi anak-anak bisa menyalakan api unggun untuk apa? Untuk menghangatkan badan, ya, nggak kedinginan. Nah, tapi kalau apinya besar, wah, pasti sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan hal yang nggak diinginkan. Bisa orang kalau dekat-dekat bisa hangus terbakar, ya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang perapian yang menyala-nyala. Jadi apinya besar sekali, ya. Kita lihat video dulu ya, anak-anak ya. Orang-orang Israel dibawa ke negeri Babel. Saat itu, raja yang memerintah adalah Raja Nebukadnezar. Ada 3 orang muda Israel, yaitu Sadrak, Mesas, dan Abednego. Mereka bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang besar dan tinggi. Tingginya 27 meter dan memerintahkan agar semua orang untuk menyembahnya. Saat mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai alat-alat musik. Tetapi Sadrak, Mesas, dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Mereka diadukan kepada Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka dan menanyakan apakah mereka tidak mau menyembah patung. Mereka menjawab iya, mereka tidak mau menyembah patung. Kemudian Raja memberi kesempatan lagi kepada mereka untuk menyembah patung, tetapi mereka tetap tidak mau. Mereka menolak menyembah patung. Mereka hanya percaya kepada Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jawaban mereka membuat Raja Nebukadnezar marah. Kemudian mereka dihukum. Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan apinya dipanaskan 7 kali lebih panas sampai membakar mati pengawal yang mengangkatnya. Saat Raja Nebukadnezar melihat di perapian itu 3 orang yang dimasukkan, ternyata mereka tidak terluka, mereka berjalan-jalan, dan ada 1 orang lagi yang bersama dengan mereka. Mereka selamat, tidak mati, tidak terbakar. Kemudian Raja memerintahkan kepada Sadrak, Mesas, dan Abednego untuk keluar. Raja memuji Allah Sadrak, Mesas, dan Abednego.
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesas, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka seperti demikian. Kemudian Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesas, dan Abednego di wilayah Babel. Anak-anak tadi sudah lihat video? Nah, siapa tadi? 3 orang. Sadrak, Mesas, dan Abednego. Mereka disuruh apa? Menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar yang dibuat sangat tinggi, sangat besar. Tapi mereka tidak mau ikut perintah itu. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka hanya percaya kepada Tuhan yang mereka sudah imani, yang mereka sudah percayai. Jadi dia tidak mau, walaupun Raja Nebukadnezar mau menghukum setiap orang yang tidak menuruti perintahnya. Nah, terus 3 orang itu gimana anak-anak? Mereka tetap tidak mau ikut menyembah patung. Akhirnya mereka diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, apinya besar sekali anak-anak. Dipanaskan berapa kali lebih panas? 7 kali lebih panas, sampai pengawal yang memasukkan itu mati karena kepanasan. Mereka bertiga selamat, tidak hangus sedikit pun. Tadi anak-anak lihat kan, ada berapa orang yang masuk ke dalam perapian? Ada 4. Siapa ya yang satu? Yang satu itu malaikat Tuhan yang melindungi mereka, sehingga mereka tidak hangus terbakar. Melihat itu, Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar. Dia lihat, ajaib, gak mungkin. Orang apinya panas sekali, mereka tidak terbakar sama sekali. Ya, Raja Nebukadnezar percaya bahwa Allah mereka bertiga adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melindungi dan menjaga mereka lepas dari bahaya. Mereka selamat. Raja Nebukadnezar kemudian memberi perintah kepada semua orang bahwa tidak boleh ada yang menghina Allah Sadrak, Mesas, dan Abednego. Barang siapa yang menghina, dia akan dihukum. Kemudian Raja Nebukadnezar memberi kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesas, dan Abednego untuk memerintah kerajaan Babel. Allah kita adalah Allah yang hebat, yang berkuasa. Dia selalu menjaga kita, seperti dia juga menjaga Sadrak, Mesas, dan Abednego. Tuhan juga menjaga kita, melindungi kita semua. Ya, jadi anak-anak, kalau anak-anak merasa takut atau ada sesuatu yang anak-anak menyebabkan anak-anak sedih, anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan dengar doa anak-anak. Terus mereka bertiga tadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, dia tidak mau menyembah patung. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Ya, anak-anak juga bisa
percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak datang ke sekolah minggu, anak-anak dengar firman Tuhan, anak-anak bisa menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak juga bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan lupa kalau hari Minggu jangan main game. Ingat, ya, kita mesti datang kepada Tuhan. Kita mesti dengar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Oke anak-anak? Ya, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku, yaitu Tuhan, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ulang lagi ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, nanti dihafalkan lagi ya anak-anak ya. Oke. Cukup hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk selalu percaya dan beriman hanya kepadamu saja. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kami. Seperti Tuhan juga sudah menolong dan menjaga Sadrak, Mesas, dan Abednego. Biarlah melalui kuasa Tuhan kami boleh terus setia kepadamu. Dan kami boleh memberitakan akan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semua. Kalian tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai 3 orang yang begitu berani dan percaya kepada Tuhan. Masih ingat namanya? Sadrak. Kemudian ada Mesak. Lalu satu lagi namanya siapa, masih ingat? Abednego. Ya, orang-orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung emas karena hal itu melanggar perintah Tuhan. Walaupun mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Nah, supaya anak-anak ingat terus akan firman Tuhan hari ini dan juga berani dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong anak-anak semua. Kita akan membuat aktivitas hari ini, yaitu menggambar perapian yang menyala-nyala seperti ini. Lalu nanti kita akan tempelkan orang-orangnya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan ada malaikat Tuhan yang menolong mereka. Anak-anak sudah siap? Yuk kita segera buat aktivitasnya. Bahan-bahan yang akan kita siapkan adalah 1 lembar kertas HVS berwarna putih, kemudian 1 lembar kertas asturo warna hitam,
Tetapi kalau kalian tidak mempunyainya di rumah, kalian bisa menggantinya dengan kertas HVS berwarna putih, lalu digunting dengan ukuran 28 panjang, lebarnya 6 cm, seperti ini. Setelah itu kita akan siapkan juga krayon warna merah, pensil warna berwarna kuning, orange, dan putih. Kalau kalian tidak punya krayon di rumah, juga bisa diganti dengan pensil warna merah. Setelah itu, kita juga siapkan gunting dan double tape atau lem. Mari kita mulai membuat aktivitasnya. Pertama-tama kita ambil kertas HVS putih tadi, lalu dengan menggunakan krayon atau pensil warna merah kita akan menggambar api. Ya, anak-anak bebas-bebas aja ya gambar apinya. Lalu kita akan bikin lapisan yang kedua dengan pensil warna orange ya. Setelah itu kita akan membuat lapisan ketiga, mewarnainya dengan warna kuning. Supaya kelihatan lebih penuh, nanti dengan krayon warna merah kita akan tutup bawahnya. Nah, ini dapur perapiannya sudah jadi. Kemudian kita ambil kertas asure yang berwarna hitam, kita lipat 2, sama besarnya ya. Kemudian kita akan lipat lagi menjadi lipat 2 lagi. Lalu bagian yang tidak terbuka ya, kita pegang dalam posisi seperti ini. Bagian tidak terbuka ada di sebelah kiri, bagian terbuka ada di sebelah kanan. Sekarang kita ambil pensil warna putih, kita akan membuat orang. Pertama-tama kita gambar kepalanya. Nah, setelah itu kita ambil gunting, kita gunting ya. Kalau anak-anak belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong papa atau mama untuk membantu menggunting. Setelah selesai, kita buka. Nah, ini sudah jadi.
ya. Sadak, Mesak, Abednego dan malaikat. Ya. Lalu kita beri lem atau menggunakan double tip juga boleh. Ya, lalu kita tempelkan di tengah-tengah api. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai aktivitas yang kita buat pada hari ini. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan membuatnya? Nanti kalau kalian sudah selesai menggambar dan juga menempel orangnya, kalian bisa minta tolong mama atau papa untuk foto. Dan jangan lupa mengirimkan kepada tante ya. Tante mau lihat pasti hasilnya bagus-bagus semua. Karena anak-anak adalah anak-anak yang pandai dan taat kepada perintah Tuhan. Oke? Halo adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Apa aja nih yang adik-adik dapat pelajari dari firman Tuhan tadi? Adik-adik dapat belajar bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita di kondisi apapun, walaupun itu kondisi terburuk. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik juga dapat menjadi saksi Tuhan agar menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, marilah kita berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersandar dan percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, sampai jumpa adik-adik. God bless you.